Shalom, selamat pagi buat kita ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga Tuhan selalu memberkati kita, selalu memberikan kasih-Nya kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, sebelum kita melangkah melanjutkan aktivitas kita yang akan kita lakukan, seperti biasa mari kita awali aktivitas kita untuk mendengarkan, bersekutu dengan firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus, di mana sampai pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dengan penuh sukacita. Untuk itu Bapa, terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan. Dan sebentar kami juga akan melangkah untuk melanjutkan aktivitas kami pada satu hari ini. Untuk itu Tuhan, kami datang untuk mengawali aktivitas kami, untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Maka dari itu Bapa, kiranya Engkaulah yang senantiasa membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh bersekutu mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi pedoman, tuntunan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 19 September 2022, diambil dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Sai jamita honokuma guarmu tu akahaha anggiku, jala pujiokuma ho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita yang menyapa kita pada hari ini datang dari salah satu pemazmur, yang dimana pemazmur kita sering sebut penulisnya ialah Daud sendiri. Untuk itu pada hari ini Daud melalui Mazmur 22 ayat 23 membimbing kita, mengarahkan kita bagaimana untuk selalu memuji, memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan yang kita percayai. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus, kita tahu betapa Daud dengan Tuhan memiliki hubungan yang sangat dekat. Daud telah merasakan kasih sayang Tuhan dan kesetiaannya dalam membimbing dan memelihara setiap kehidupannya. Karena itulah tidak heran kalau Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia akan memasyurkan nama Tuhan kepada saudara-saudaranya dan memuji-muji Tuhan di tengah-tengah jemaah. Selain itu, Daud pun meminta kepada siapa saja yang takut akan Tuhan untuk selalu
memuji Tuhan. Kepada seluruh keturunan Israel juga diminta untuk memuliakan Tuhan dan tunduk di hadapannya. Ini berarti permintaan Daud tentu saja karena dia telah merasakan kebaikan Tuhan. Daud juga telah merasakan pertolongan dan tindakan Tuhan yang begitu mengasihi umatnya. Tak terkecuali mereka yang tertindas juga. Ibu bapak saudara-saudari, orang sering memandang hina atau jijik dengan kesengsaraan mereka. Akan tetapi melalui Mazmur ini, orang-orang yang hina, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang penuh kesengsaraan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak menghindar dari orang-orang yang sengsara itu. Dia bahkan mendengar teriakan tolong mereka. Untuk itu ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mengajak kita dan semua orang-orang untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Inilah yang Daud perbuat sebagai tanggapan atas kasih, pertolongan dan pimpinan Tuhan atas setiap kehidupannya. Bahkan Daud karena rasa syukurnya memberikan kurban nazar di hadapan Tuhan. Daud sangat sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya, atas manusia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Karena itulah pada saatnya nanti semua bangsa akan berbalik dari jalan yang sesat. Mereka akan tunduk dan menyembah Dia. Ibu bapak saudara-saudari, apa yang Daud ungkapkan itu seharusnya juga menjadi ungkapan hati kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kita sering merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, tetapi seberapa sering kita memuji dan menyembah Dia? Apakah kita termasuk orang-orang yang sombong, yang merasakan bahwa kesuksesan atau keberadaan kita sekarang ini adalah karena kepintaran atau kekuatan kita? Atau apakah kita merasa bahwa setiap berkat, sukacita, kekuatan yang boleh ada pada kita tentunya daripada Tuhan? Nats ini dengan jelas mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, kasih dan berkat yang Tuhan berikan. Dialah yang memimpin, menuntun dan memelihara hidup kita. Untuk itu, sebagai tanggapan atas kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan, kita diminta untuk takut akan Dia, serta sujud menyembah dan beribadah kepada Dia yang berkuasa atas kita, yang berkuasa atas dunia dan alam semesta. Rasa syukur atas karya kasih dan keadilan Tuhan tentu saja akan kita ceritakan kepada siapa saja, khususnya kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar kita. Untuk itu, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melangkah kepada aktivitas kita yang akan kita lakukan pada hari ini, mari senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta penyertaan Tuhan agar setiap apa yang kita lakukan, setiap aktivitas yang akan kita kerjakan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita, kehidupan sekitar kita, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menghidupi firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.